alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durus Lughatil Arabiyyah di jilid 4 halaman 92 di pelajaran yang ke-10, di akhir pelajaran yang ke-10. Kita sekarang mengerjakan tentang soal a'taitu atau a'ta sebagaimana kita ketahui membutuhkan dua maf'ulun bihi. Yang pertama maf'ul awal, yang kedua maf'ul tsani. Ketika yang ditanyakan sebuah benda dalam bentuk mudhafu ilaih, contoh di sini nomor 1, aina kitabul mudiri, di mana bukunya kepala sekolah. Kepala sekolah dan buku dhamirnya sama-sama huwa. Sehingga antum bisa lihat di jawaban huwa dan huwa satu rutbah, satu tingkatan, sehingga wajib didatangkan dhamir maf'ul kedua ini yang berbentuk dhamir dalam bentuk dhamir fasal, dhamir nasab munfasil. Sehingga jawabannya a'taituhu iyyahu. Cuman di sini kita butuh cermati dan perhatikan bahwasanya huwa yang pertama, a'taituhu, itu kembali ke mana? Kembali ke al-mudir. Nomor 1, saya sudah kasih nomor ya. A'taituhu, hu yang pertama al-mudir. Jadi saya telah memberikan kepada kepala sekolah. Iyyahu, kembali ke mana? Kitab. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau datang ya benda dalam bentuk mudhaf ilaih, ya bendanya baru pemiliknya setelahnya. Jadi ketika kita menjawab ya pakai a'taitu, yang kita kasih dulu maf'ul awalnya orangnya. Baru setelah itu bendanya. Itu urutannya. Ya, jangan dibalik. Walaupun dalam penerjemahan Indonesia terserah antum mau dahulukan maf'ul awal, maf'ul tsani. Oleh karena itu kita terjemahkan a'taituhu iyyahu sesuai dengan urutan, saya telah memberikan kepada kepala sekolah bukunya. Bisa dipahami? Baik. Wallahu taala alam. Sekarang nomor 2, siapa yang baca? Kita baca ulang dari perintah soal. Ajib anil as'ilatil atiyati ala giraril mithali. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut sebagaimana bentuk dalam contoh. Aina kitabul mudiri? Di mana bukunya kepala sekolah? A'taituhu iyyahu. Saya telah menyerahkan kepada kepala sekolah buku tersebut. Baik. Ya sudah minggu kasih. Ya ini bahasa. Ini antum kalau kembangkan, antum kalau pakai ngobrol, subhanallah. Ini sudah banyak sekali nih bentuk-bentuk. Ya. Dia tanya sebuah benda, sebuah barang, saya sudah kasih. Saya sudah kasih. Ya, Ramadan, saya sudah kasih ini. Baik. Bisa dipahami? Baik, lanjut. Aina majallatul mudarrisi? Di mana majalahnya guru? A'taituhu iyyaha. Saya telah memberikan kepada guru majalah tersebut. Baik, a'taituhu, guru dulu, baru iyyaha, majalah. Bisa paham urutannya? Baik. Masya Allah. Ayo. Lanjut. Aina qalamul ukhti? Di mana pulpennya saudari? A'taituha iyyahu. Saya telah memberikan kepadanya pulpen tersebut. Ya, ditulis. A'taituha. Ya, saya telah memberikan kepada saudari tersebut iyyahu, pulpennya. Ayo, bisa paham ini? Jangan dibalik ya. Sekali lagi, hati-hati jangan dibalik. Ini kebalikan dari yang di atas. Jadi berikan dulu kepada orangnya, pemiliknya, baru bendanya. Terus. Aina dafatirut tullabi? Di mana buku-buku tulis para pelajar? A'taituhum iyyaha. Saya telah memberikan kepada mereka buku-buku tulis tersebut. A'taituhum a'taitut tullaba. Ya, saya sudah kasih kepada mereka apanya? Dafatir.
iyaha. Mufrad muannas. Karena dia jamak taksir yang tidak berakal. Atau jamak taksir secara umum. Terus. Aina dafatirul akhwati? Di mana buku-buku tulis para saudari? A'taituhunna iyyaha. Saya telah memberikan kepada para saudari buku-buku tersebut. A'taituhunna ay a'taitul akhawat. Ya. A'taituhunna iyaha. Iyaha kembali ke dafatir. Terus. Aina hakibatu ummi? Di mana tasnya ibu saya? A'taituha iyyaha. Saya telah memberikan kepada ibumu tas tersebut. A'taituha iyaha. Ha yang pertama kembali ke siapa? Ke ibu. Ha yang kedua iyaha ke tas hakibah. Bagus. Terus. Aina barqiyata hamidin? Di mana? Ini perhatian ya. Barqiyata panjang. Apa ini maksudnya? Alif isnain. Lah. Ini alifnya isi musanna. Bukan alif isnain, tapi alif yang merupakan alamat rofa isi musanna. Ya, bisa dipahami? Barqiyata asalnya barqiyatani. Tapi karena dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Rumusnya apa? Isim musanna dan jamak mudzakkar salim kalau dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Bagus. Di mana dua telegramnya Hamid? A'taituhu iyyahuma. Saya telah memberikan kepada Hamid dua telegram tersebut. A'taituhu ay a'taitu Hamidan iyyahuma. Saya sudah kasih ke Hamid. Ya, dua telegramnya. Terakhir yang ke-8. Aina rasailul mudarrisina? Di mana surat-surat para guru? A'taituhum iyyaha. Saya telah memberikan kepada para guru surat-surat tersebut. Baik, Masya Allah. Terus. Ajib anil as'ilatil atiyati ala giroril mithali. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut sebagaimana bentuk dalam contoh. Man alam maka qiyadatas sayyarati? Siapa yang mengajarkanmu mengemudikan mobil? Allamani. Ini perhatikan. Man allamaka qiyadatas sayyarati. Qiyada apa ini? Mengendarai mobil. Ya, sopir. Ya. Siapa yang mengajari kamu mengendarai mobil? Menyopir ya. Belajar orang itu? Ya. Ada mungkin orang langsung bisa tahu ya karena punya mobil. Ya kalau kita yang tidak punya mobil ya kursus dulu. Iya. Siapa yang mengajari kamu menyetir mobil? Menyetir mobil, apa dia bilang? Allamaniha akhi. Yang mengajarkanku mengemudikan mobil adalah saudaraku. Ini bentuk yang pertama. Ini namanya wasol. Ya, disambung antara ya mutakallim dengan ha dhamir ghaib. Boleh enggak? Boleh karena beda rutbah, beda tingkatan. Terus? Allamani iyyaha akhi. Artinya sama. Ini apa namanya ini? Fasal. Dipisah. Boleh? Boleh. Boleh dua-duanya. Boleh wasal, boleh fasal. Kapan? Ketika dhamirnya maf'ul awal dan maf'ul tsaninya berbeda tingkatan, berbeda rutbah. Sebelum saya pindah, kalau kalian mau periksa, ini nomor 1 sampai 8 yang baru kita kerja tadi. Ini semuanya dhamirnya maf'ul awal dan maf'ul tsaninya satu rutbah. Silakan dicek ulang jawabannya. Jadi ini nomor 1 sampai nomor 8 jawabannya semua berbentuk dhamir yang satu tingkatan. Sehingga yang boleh hanya satu. Yaitu fasal. Bahkan wajib fasal. Ya. Wajib fasal. Kenapa? Satu rutbah. Semuanya dhamir ghaib. Ya enggak? Kita tanya barang yang disandarkan kepada pemiliknya. Barangnya ghaib, pemiliknya ghaib. Ya enggak? Saya ngobrol sama Firman. Mudzakkir dengan Firman. Mudzakkir mutakallim. Firman mukhatab. Ya, saya cerita barang yang disandarkan kepada pemiliknya. Barang ghaib, pemiliknya ghaib. Bisa pahamin?
Nah, begitu cara menggambarkannya. Ya, anggaplah saya ngomong toh, saya tanya Firman, Firman yang jawab. Ya toh? Jadi soal ini semuanya, ini saya yang ngomong. Yang jawab Firman. Ya ini yang kita tanyakan, yang saya tanyakan satu persatu ini semuanya gaib. Ya, barangnya gaib, pemiliknya gaib. Ya enggak? Periksa sendiri jawabannya itu. Maka pada kondisi ini di nomor 7 ini tidak ada satupun jawaban yang boleh wasal. Semuanya wajib fasal. Kenapa satu rutbah? Berbeda di nomor 8 ini. Nomor 8 dia kasih tahu kita bahwasanya ketika beda rutbah boleh dua. Bisa paham ini? Boleh dua. Dan posisi bolehnya dia datangkan dhamir nasab munfasil ini. Kenapa? Masih ingat pembahasan kemarin? Kenapa didatangkan dhamir nasab munfasil pada kondisinya? Allamani iyyaha akhi. Siapa yang bisa jawab? Kan ada 5 kan? Masuk yang mana ini? Lupa. Kan yang pertama dia maf'ulun bihi. Yang kedua dia mendahului fiilnya. Nah, datangkan dalam bentuk dhamir nasab munfasil. Ada maf'ulun bihi dari masdar yang disandarkan kepada fa'ilnya. Datang dalam dhamir nasab munfasil. Ini kenapa ini? Sebelumnya dhamir nasab muttasil. Ya. Sebelumnya dhamir nasab muttasil. Nah, di sinilah berlaku rumus yang barusan kita sebut. Iya. Kalau satu rutbah tidak boleh di wasal. Tapi kalau beda rutbah boleh wasal, boleh fasal. Inilah tempatnya yang kita bahas sekarang ini. Bisa paham ya? Kalau sebelumnya dhamir nasab muttasil, maka dilihat dhamir setelahnya. Kalau satu tingkat dengan dhamir nasab muttasil yang sebelumnya, maka tidak boleh digabung. Harus dipisah. Tapi kalau beda seperti ini. Ya mutakallim, dhamir mutakallim. Ya. Ha, dhamir gaib. Satu rutbah? Tidak, beda. Maka boleh wasal, boleh fasal. Jadi pahami? Ayo lanjut. Man a'taka hadzal khatama, siapa yang memberikanmu cincin ini? A'tanihi akhi. Yang memberikanku cincin ini adalah saudaraku. Ya, a'tanihi akhi. Terus. Mata tu'tini. Jawaban kedua, coba fasal, coba. Atani iyyahu akhi. A'tani iyyahu akhi. Paham ini? A'tani iyyahu akhi. Baik. Lanjut. Mata tu'tini hadzal kitaba. Siapa yang kapan kamu memberikan kepadaku buku ini? Ayo pakai fi'il madhi. U'tikahu. A'taitu. U'tikahu. Tidak, jangan pakai fi'il madhari. Pakai fi'il madhi. Sudah dikasih toh? Sudah dikasih toh? Sudah dikasih. Pakai fi'il madhi. Pakai fi'il madhi. A'taitukahu godan insyaallah. A'taitukahu. Coba kita cerna dulu. Mata ta'ti ini kalau kita inginkan memang dia zaman mustakbal, maka kita pakai fi'il mudhari. Ya, tapi kalau kita bilang sudah ya, kita sudah kasih maka kita pakai fi'il madhi. Antum pilih. Coba pakai fi'il madhi saja. Sudah saya kasih. Ya, sudah saya kasih. Walaupun ini kesannya memang sudah dia maknanya hal. Kapan kamu akan kasih saya buku ini? Coba antum jawabannya tadi apa? A'taitukahu amsi. Ya ini kalau sudah dikasih. Coba kalau akan nanti dikasihnya pakai fi'il mudhari. U'tikahu godan insyaallah. Perhatikan. A'ta yu'ti. Rubai kan? Yu'ti. Aku, saya, u'ti. U'tikahu. Ya. U'tika orangnya. Baru bandanya u'tikahu godan. Nanti saya kasih kamu besok bukunya
nanti saya kasih kamu bukunya besok. Nanti saya kasih kamu bukunya besok. Bisa paham ini? U'tikahu. Kalau leba mi a'taitukahu amsi. Anggaplah seperti itu ya. Ayo lanjut. Fasal coba di fasal. A'taituka iyyahu amsi. Nah, ini kalau madhi. Akan besok. U'tika iyyahu godan insyaallah. Iya, ini sisa dipisah. U'tika iyahu godan insyaallah. Terus. Mata turini baitaka, kapan kamu akan memperlihatkan kepadaku rumahmu? Ini anggaplah dia inginkan jawaban. Ya, di sini jelas ya, ini fil mudhari nanti. Kapan kau ajak jalan-jalan di rumahmu? Jam baru. Nah, kalau kita pakai fil madhi coba. Apa fil madhinya? Turi? Aro. Aro yuri. Ya, aro yuri. Coba. Araitukahu amsi. Araitukahu amsi. Ya, dia ingat, kapan kau pernah kasih lihat rumahmu? Kemarin. Baru kemarin. Ya, ini kalau fiilnya pakai fil madhi. Tapi sini pakai fil mudhari. Coba nanti. Besok misalnya. Ayo. Urikahu godan insyaallah. Urikahu godan. Urika al-bait godan. Ya, urikahu godan. Insyaallah. Nanti besok kita jalan-jalan ke rumah. Saya kasih lihat rumahku. Coba fasal. Urika iyyahu godan insyaallah. Ya, insyaallah. Ini luar biasa ini. Materi-materi baru dalam jilid 4 ini. Ini penting sekali untuk kita, ya. Ya, semakin kita meroja, mengulang, semakin bagus. Ayo baca. Tamrinun syafawiyun. Latihan lisan. Yaqulu talibun li akhara. Seorang pelajar Berkata kepada pelajar yang lainnya. Seorang pelajar berkata kepada pelajar yang lainnya. Ini akhara ini naat untuk man'ut yang tersembunyi. Takdirnya yaqulu talibun li talibin akhara. Seperti itu. Itu sesuatu yang dipahami. Nanti akan kita pelajari nanti tentang masdar setelah ini. Itu sama dipakai juga. Fahimtu darsa jayyidan. Nanti takdirin itu fahman jayyidan. Berarti dipahami kan? Ya, saya paham baik. Maksudnya paham baik. Ya, paham dengan pemahaman yang baik. Ternyata ada fahman ya man'ut yang tidak disebutkan. Nanti akan disebutkan ini di pelajaran setelahnya. Ayo. Apa kalimatnya? Yuridu fulanun kitabaka au daftaraka au qalamaka Afa'utihi iyyahu. Fulan menginginkan kitabmu atau buku tulismu atau pulpenmu. Apakah saya memberikan kepadanya? Pulpen, buku atau kitab tersebut, paham ini? Bisa dipahami? Jadi yang pertama ini fulan. Iyahu, kitab, daftar atau kolam. Bisa dipahami? Jadi fulan mau, ya ini mungkin mau pinjam, mau apa? Ya, pulpen, buku atau kitab. Afa'utihi iyahu, apakah saya beri dia apa yang dia inginkan? Atau dari pulpen, dari kitab atau daftar, buku tulis. Ya, dipakai sini pakai fi'il mudhari karena sudah dikasih atau belum? Belum dikasih, baru minta izin. Nanti, ini pakai fi'il mudhari. Enggak boleh nanti pakai atau. Iya. Saya kasih? Belum dikasih. Setelah kamu bilang iya baru saya kasih. Pakai fi'il mudhari. Apa jawabannya? Wajibu talibul ajaba yujibu. Wa yujibu talibul mas'ulu. Pelajar yang ditanya menjawab. Pelajar yang mas'ul. Apa mas'ul? Yang ditanya. Tulis. Pelajar yang ditanya tadi menjawab. Kan ada dua orang. Ya. Si A dan si B. Contoh. Si A bertanya kepada si B. Yuridu fulanun kitabaka. Afa'utihi iyahu. Iya.
Si A berkata, fulan menginginkan bukumu. Apakah saya kasih dia bukumu? B namanya at-talibul mas'ul. Pelajar yang ditanya menjawab, apa jawabannya? Naam, a'tihi iyyahu. Berikan kepadanya. Naam, iya. Sareyam. Iya, sareyam. Iya, kasih. Dia apa yang dia minta. Ya, maksudnya ini buku kah, daftar atau kolam. Bisa dipahami? Ya, kasih dia hal tersebut. Bisa dipahami? Ya, kasih. Ya, seperti. Duduk ya seperti. Atau La tu'tihi iyyahu. dua. La-nya dua. La tu'tihi. Antum berapa la-nya situ? Dua. Ini kan dia pakai hamzah istifham. Coba lihat rumusnya di jilid 1. Afa'u'tihi iyahu. Apa rumusnya hamzah istifham? Jawabannya na'am atau la. Ini dulu. Baru setelahnya pernyataannya. La tu'tihi iyyahu. Tidak, jangan kamu berikan kepadanya hal tersebut. Nah, dua kan? Bisa dua. Antum mau kasih, pakai jawaban pertama, na'am, a'tihi iyahu. Ya. Antum tidak mau, la tu'tihi iyahu. Cuman perhatikan, dilihat siapa yang mau, fulannya, berapa orang, dan bendanya. Ini akan mempengaruhi dhamir. Intinya maf'ul awal orangnya, maf'ul tsani bendanya. Contoh misalnya yang mau 2 orang. Iya. Ya. Kalau dibilang fulanani ya. Iya, 2 fulan. Iya. Paham ini? Misalnya Zaid dengan Muhammad. Iya. Paham ini? Dia mau lihat bukumu. Ya, pinjam. Ya, dia mau kerja tugas. Bagaimana jawabannya? Apa pertanyaannya? Afa'u'ti. Ayo lanjut. Afa'u'ti hima iyahu. Harus huma, 2. Kalau banyak yang mau pinjam, afa'u'tihim. Bisa memilih. Itu kan, ini kan contoh. Ini di Rasulullah begitu. Selalu dia cuma kasih pola kalimat. Kita yang kembangkan. Ini kan dari jilid 1 kita sudah ingatkan. Itu hadza kitabun. Antum dapat kosakata 100 mudzakkar, maka 100 kalimat antum bisa bikin. Hadza ini. Antum tunjuk semua. Itu sudah 100 kalimat. Hadhihi. Antum dapat 100 kalimat muannas. Mufrad muannas. Antum tunjuk hadhihi. Itu tidak ada habisnya. Cuman kan keterbatasan kita. Ya, kosakata apa semua. Lingkungan. Sehingga, ya, bisa dipahami? Baik. Nah, ini juga seperti itu. Atau barangnya 2. Ayo, yang pinjam 1, barangnya 2. Dia mau buku tulis misalnya dengan pulpen. Sekaligus. Apa pertanyaannya? Afa'u'ti iya huma kembali ke 2 barang yang dia inginkan. Nah, ini bisa berkembang. Atau banyak barang. Pakai ha, iya ha. Bisa? Baik. Barakallahu fikum. Atau misalnya barangnya berupa barang muannas, kata muannas. Misalnya jam tangan. Kamu beli jam tangan iPhone XX. Ya, apa itu jam tangan iPhone XX? Ya, jam tangan iPhone baru, mahal, harganya 10 juta. Ya, temanmu mau lihat. Nah, ini gimana? Apa bahasa Arabnya? Afa'u'tihi iyaha. Saya kasih temanmu jam tanganmu. Dia mau lihat-lihat. Pencet-pencet sedikit. Ayo lanjut. Yusma'u raninul jarasi. Terdengar bunyi bel. Ya, ronin itu masdar. Ayo lanjut. Roninun masdaru rona yarinu. Wahuwa ala waznil fa'ila. Fa'ilun. Nah, ini wazannya wazan masdar. Ya. Jadi begini, ini masdar sulasi mujarrad ya begini. Para ulama tidak ada rumus tertentu. Kalau masdar fi'il ini begini ini. Cuman mereka kumpulkan bentuk-bentuk masdar tersebut. Ya, oleh karena itu banyak di jilid 3, jilid 4 ini kita dapat ya seperti ini. Dikasih dalam pelajaran begini masdarnya ini. Nanti kita dikasih fi'il yang punya masdar yang
yang sama. Ada rumus dia kasih? Tidak, tidak ada. Cuma bentuk saja. Oh, ini fa'ilun, ini fa'lan, fa'lun. Ini. Paham ini? Ini seperti ini masalah. Sudah selesai. Ya, tidak ada bilang rumusnya. Kalau rumusnya ronna, dia apa misalnya mudha'af begini, hurufnya begini. Tidak ada. Karena dia sulasi mujarrad. Beda sulasi mazid. Beda rubai. Rubai mujarrad, rubai mazid, rumus semua. Pakai rumus. Ya, pakai rumus. Kita tidak repot cari masdarnya. Ayo, lanjut. هات مصادر الأفعال الآتية على وزن فعيل. Berikanlah masdar-masdar fiil-fiil berikut di atas wazan fa'ilun. Safara yasfiru safirun. Semua ikut. Ini dalam ilmu tajwid namanya sifat as-safir. Safir. Nah ini. Safir. Terus. Syakhara yashkhiru syakhirun. Apa artinya ini? Mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Ada yang lain? Hah? Menghardik. Saya tulis sini dulu untuk belajar ngorok. Mendengkur. Coba cek ya. Coba cek. Ada kamus di situ? Coba cek. Buka. Ay, malas buka kamus. Bagaimana mau lancar buka kamusnya? Malas buka kamus. Itu kamus mahal-mahal dibeli. Kalau disimpan ji. Mending kasih orang. Ya. Ada mendengkur situ. Allah alam. Ini guru saya, namanya kita catat dari guru, sudah lama sekali belajar. Baik. Itu untuk bisa lihat di kamusnya. Syakhara yashkhiru syakhirun. Baik. Cocok masdarnya itu syakhirun. Coba lihat. Nah, ini dikumpul. Dikumpul fiil-fiil yang punya masdar yang bentuknya sama. Pak tadi ronna, safara, ini syakhara. Baik, lanjut. Sahala yashilu sahilun. Artinya? Meringkik. Meringkik, sama. Bayangkan ini sudah lama sekali, belasan tahunnya lalu. Meringkik, masih ada tulisannya. Cuma itu syakhar itu mendengkur. Guru saya kasih arti mendengkur. Bisa dicek lagi ya. Saya lanjut. Hati jam'ad durji wal khatami. Berikanlah jama' ad-durj dan al-khatam. Ad-durju jam'uhu adrajun. Ya, adrajun. Adraj. Ya. Khatam. Al-khatamu jam'uhu al-khawatim. Baik, al-khawatim. Sama ya. Adraj dan al-khawatim. Terus. Hatil mudari'a wal amra min al-af'alil atiyati. Berikanlah fi'il mudari amar dari fi'il berikut. Tadhakkara yatadhakkaru tadhakkur. Tadhakkur masdar. Ini diminta fi'il amar. Wazan baru ini. Wazan fi'il amar yang baru. Tadhakkar. Itu menghafal ya, menghafal. Hafal mungkin itu. Ya. Baik, ulang. Tadhakkara. Tadhakkara yatadhakkaru tadhakkar. Ayo semua. Qada yaqdi iqdi. Basmala yubasmilu basmil. Basmil. Baik. Selesai pelajaran yang ke-10. Kita berpindah ke pelajaran yang ke-11. Siapa yang baca? Yang pergi vaksin sudah ya? Sudah baca semua? Ad-Darsul Hadi Asyara. Pelajaran ke-11. Ya, pelajaran yang ke-11.
Qala Hamidun, berkata Hamid, kuduman mubarakan ya ustadzu. Mata qadimta minas safari? Berkata Hamid, kedatangan yang berberkah wahai ustadz. Kapan kamu tiba dari safar? Sekarang saya tanya. Kuduman. Apa ini kuduman? Qadima yaqdamu kuduman. Masdar. Mansub. Berarti apa dia ini? Maf'ul mutlak. Setelahnya ada naat, berarti libayanin nau. Di sini kuduman mubarakan akan dapati di 3 halaman setelahnya. Di sini yajuzu hadfu amilil maf'ulil mutlak ad-dali 'ala an-naw'i wal 'adad. Boleh menghapus amil maf'ul mutlak yang menunjukkan adat atau nau. Di sini dia menunjukkan nau. Boleh dihapus. Ya, walaupun ini lebih luas nanti ya, untuk akan dapati di materi selanjutnya. Jadi takdirnya apa? Qadimta kuduman mubarakan. Ya, kedatangan yang berberkah wahai Ustaz. Kamu datang dengan kedatangan yang berberkah wahai Ustaz. Ya, bisa dipahami? Ya, maf'ul mutlak sudah lewat di itu Fatusan ya. Dari mana? Matan jurumnya. Ayo. Mata kapan? Kapan kamu datang? Kapan Anda tiba dari safar? Qala al-mudarrisu, berkata guru, barakallahu fika, qadimtul barihata. Barakallahu fik, saya tiba tadi malam. Ini doa. Barakallahu fik. Ini doa. Baik. Pakainya apa? Pakai fi'il madhi. Barakallahu fik. Kalau kita dalam bentuk penafian doanya pakai apa? Pakailah. La barakallahu fik. Ya, kadang guru kalau sudah marah dikasih begini. Doanya bukan barakallahu fik, tapi la barakallahu fik. Nah, ini berbahaya. Adab jelek, akhlak jelek. Ya, paham ini? Kadang guru terlontar seperti itu. Nah, kalau doanya penafian pakai la kemudian fi'il madhi. La barakallahu fik. Ya, ini apa contoh ya. Jadi jangan sampai kalian jadi guru begitu terus doanya ya, tidak bagus. Qadimtu al-barihata. Al-barihata apa bedanya dengan al-lailata? Waktu pengkhabarannya. Ketika sebelum zawal, al-lailah. Setelah zawal, al-barihata. Misalnya saya ngomong jam berapa sekarang? Jam 11. Lewat 8. Kemudian saya tiba tadi malam. Saya pakai al-barihah atau al-lailah? Al-lailah. Qadimtu al-lailata. Tiba tadi malam. Tapi jam 1 nanti, saya ngomong misalnya saya datang tadi malam. Gimana bahasanya? Qadimtul barihata. Ini saja. Waktu pengkhabarannya yang berbeda. Ya Allah alam. Ini faedah dari guru saya dapat. Ayo lanjut. Ya Hamzatu, aglikil baba iglaqan. Wahai Hamzah, tutuplah pintu. Wa khaffif sur'at. Iglaqan terjemahkan ini. Ya. Tojeng. Apa bahasa Indonesia itu? Ya, tutuplah pintu tersebut dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan serapat-rapatnya. Ini antum bahasakan saja. Karena ini iglaqan, apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Fungsinya litaukid. Ya, karena cuma masdar saja selesai. Ya. Ini kalau cuma masdar saja, entah dia masdar salafat dengan fi'ilnya atau semakna, masdar saja berarti dia taukid. Bisa paham ini? Baik, lanjut. Wa khaffif sur'atal mirwahati, dan kurangilah kecepatan kipas angin. Ya, khaffif. Kurangilah sur'ah, kecepatan speed dari kipas angin. Ya, jadi bukan hanya AC, cuma ada speednya. Ya, kipas angin itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, top speed nomor 5. Ayo kurangi, dingin dulu. Kurangi. Apa dia min Hamzah? Qala Hamzatu, berkata Hamzah, atakfi hadhihi sur'ata? Fa'il. Atakfi hadhihi sur'atu? Apa kecepatan ini cukup? Ya, apakah kecepatan ini cukup? Begini nih putarannya, dinginnya. Qala al-mudarrisu, berkata guru, la, laqad khaffaftaha kullat takhfifi.
Tidak, sungguh kamu mengurangi seluruhnya. Ya, terlalu kurang. Tadi terlalu dingin nih. Bambang. Ini kulla di sini nanti antum akan pelajari. Ini dia pengganti dari apa? Dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya di sini takhfif. Tapi kulla di sini dia tetap di i'rab mansub sebagai pengganti dari maf'ul mutlak. Ini banyak nanti jenisnya. Alhamdulillah di materi ini. Ayo lanjut. Aradtu an takhaffafaha ba'da Khaffafa yukhaffifu. Aradtu an takhaffifaha. Kalau dia fi'il madhinya 4 huruf. Iya. Entah dia rubai mujarrad atau thulathi mazid 1 huruf. Maka huruf mudhara'anya wajib dhammah. Itu saja. Sisanya fathah. Satu ini saja. Rubai. Ya. Yang fi'il madhinya 4 huruf. Entah dia semuanya asli. Rubai mujarrad atau 3 asli. Thulathi mazid 1 huruf. Maka huruf mudhara'anya wajib di dhammah. Berarti aradtu an tukhaffifaha ba'da takhfifi. ba'da takhfifi. Apa artinya? Saya ingin kau menguranginya sebagian saja. Ya, sedikit saja. Ya, tadi kedinginan kita, ini sekarang kepanasan. Ya, sering kita biasa begitu? Ya, guru dingin lah. Sudah. Masih kasih anu. Mamang sing. Kesini sedikit. Di pertengahan. Bisa paham ini? Ya, kalau kipas di pondok itu ya pakai apa? Dia punya 5 kecepatan, anggaplah 5 terlalu kencang. Muridnya disuruh kastur nomor 1. Panas enggak? Panas. Naikin lagi. Ini bahasa Arabnya ini. Ini ngobrol ini. Guru dengan murid. Nah, ini bahasa Arabnya ini. Jadi itu yang antum tandai. Ya, bagaimana kalau kasih turun, ya, kasih naik, nyalakan lampu, ya, matikan lampu. Ini bahasa-bahasa yang jangan antum cari dia, mati. Mati mata. Iya. Ya kan? Itu tidak dipakai orang Arab itu, ini orang Jawa kaget. Bunuh lampu, orang Sulawesi datang ke Jawa, bunuh itu. Ayo orang Sulawesi, ya biar lampu mau dibunuh. Nah, itu bahasa. Bahasa. Jadi pelajari. Ini bagaimana orang Arab menggunakan istilah yang kita pakai sehari-hari. Bisa dipahami? Ayo lanjut. Zidha ziyadatan tafifatan. Tambah dia dengan sedikit tambahan. Tafifa apa ini? Qalilah. Tulis. Tafifa ay qalilah. Zidha ziyadatan qalilatan. Tambah sedikit. Iya. Ya, jangan juga tambah kasih kembali ke tadi ya, dingin lagi jadinya. Ya, tambah sedikit saja. Terus. Laqad qara'tu ad-dars al-jadida qira'ataini yaumal arbi'i. Sungguh saya telah membaca pelajaran yang baru sebanyak 2 kali pada hari Rabu. Coba lihat ya. Ini kita isyaratkannya. Ba'dha ini apa? Ini juga sama dengan kullah. Kullah takhfif, ba'dha takhfif. Ini pengganti dari maf'ul mutlak. Zidha ziyadatan. Ziyadatan sebagai apa? Maf'ul mutlak. Libayani an-nau'. Karena ciri-cirinya itu libayani nau' 2. Dia disandarkan. Ya, atau ada na'at setelahnya. Itu 2 itu. Ya. Darabtu Muhammadan darba ta'dibin. Saya pukul Muhammad tapi pukulan mendidik. Tidak berbekas. Apa dipukul begitu saja. Yang penting dia tahu dia salah. Paham ini? Ya, bisa paham ini? Itu mudhaf. Darabtu Muhammadan darban khafifan. Kupukul tapi ya sedikit dia. Ya, sedikit. Benjol sedikit. Baik. Ayo lanjut. Ini juga qira'atain sebagai apa ini? Maf'ul jamaah. Maf'ul mutlak. Libayani al-adad. Ya. Dia baca berapa kali? 2 kali. Baik. Bisa dipahami? Lanjut. Ihtamamtu fil qira'atil ula bil i'rabi. Saya tekankan pada pembacaan yang pertama bil i'rab dengan i'rab. Ya, saya menekankan pada bacaan yang pertama, 2 kali dibaca sudah pelajarannya ini. Saya tekankan pembahasan i'rab pada pelajaran atau bacaan yang pertama. Terus? Wa fi athna'il qira'ati tsaniyati syarahtu lakum al-mufradatil jadidata syarhan wajizan.
Dan di pertengahan bacaan yang kedua, saya jelaskan kepada kalian kosakata yang baru. Syarhan wajizan, dengan penjelasan yang ringkas. Syarhan, apa Arabnya syarhan? Maf'ul mutlak. Syarahtu lakum syarhan. Ya, syarahtu lakumul mufradatil jaridata syarhan wajizan. Apa fungsinya nih? Jadi antum kalau dapat maf'ul mutlak langsung tanya ke dirinya antum, mana dari tiga ini? Maf'ul mutlak itu datang dengan tiga maksud. Satu dari tiga maksud. Yang pertama taukid, yang kedua bayanun nau', yang ketiga bayanul adat. Ya, li taukid, li bayanin nau', li bayanil adat. Penguat menjelaskan jenis pekerjaan, yang ketiga jumlah pekerjaan. Itu tanya dirinya antum, mana yang masuk yang mana. Nah, itu ada ciri-cirinya masing-masing. Ya, yang paling gampang yang pertama, ya masdar selesai. Itu pun nanti akan kita pelajari, kadang bukan masdar aslinya tapi sama pecahannya tetapi itu maf'ul mutlak. Bisa paham ini? Jadi sampai seperti itu masdar ini, pembahasan masdar. Baik, lanjut. Wa qabla an ashraha lakum ad-darsa syarhan mufassalan, uridu an asma'a minkum al-ayati al-waridata fi hadha ad-darsi. Dan sebelum saya menjelaskan kepada kalian pelajaran dengan penjelasan yang rinci, saya ingin mendengar dari kalian ayat-ayat yang disebutkan dalam pelajaran. Fahatuha, maka datangkanlah. Ya, kan tadi dia bilang syarhan wajizan ya. Kemarin saya cuma menjelaskan dengan penjelasan dari ringkas. Sebelum saya jelaskan kepada kalian pelajaran syarhan mufassalan. Syarhan sebagai apa nih? Maksudullah. Libayani an-nau. Penjelasan rinci, saya ingin mendengarkan dari kalian ayat-ayat yang disebutkan dalam pelajaran ini. Maka bacalah. Ya. Ayo, qala Hamidun. Qala Hamidun, berkata Hamid. Wa kallama Allahu Musa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Coba lihat. Ini enaknya jurus logo, ya. Sengaja kita pilihkan ini buku ya, ini seperti ini yang kita inginkan. Ya, langsung to the point, ya. Paham ini? Dipakai dalam percakapan, dipakai dalam Al-Qur'an, dipakai dalam sunnah, itu dibawakan. Sangat walaupun beberapa, tapi pengaruhnya luar biasa karena yang kita ingat contoh-contoh ini. Ya, yang kita ingat contoh-contoh ini, kalau kita baca ayat, baca hadis ada yang semisal, yang kita ingat yang seperti ini. Wa kallama Allahu Musa takliman. Takliman apa ini? Masdar, maf'ul mutlak. Apa fungsinya? Ditaukid. Kan tidak ada apa-apa, cuma masdar saja. Kallama yukallimu takliman. Ini mau diingkari lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, kasih ini ilmu nahwu, ilmu masdar. Ya, bahwasanya ini maf'ul mutlak. Ya, ini maf'ul mutlak ada 3 fungsinya. Ini kalau ini begini modelnya, ini taukid. Betul-betul Allah berbicara kepada Nabi Musa. Bisa paham ini? Kalau ada ahlu ta'wil dia ganti wa kallamallaha Musa takliman, kasih ayat yang di surah Al-A'raf wa kallamahu rabbuh. Kalau dia paham nahwu tidak bisa goyang dia. Karena rabbuhu hanya satu kemungkinannya. Kenapa? Wa kallamahu hu domirna nasab, sudah maf'ulun bihi. Enggak bisa kasih jadi maf'ulun bihi rabbahu, enggak bisa. Wajib sebagai fa'il. Karena kalau jadi maf'ulun bihi, kallama cuma satu maf'ulun bihi. Masa 2. Mana fa'ilnya kalau begitu? Mau tidak mau rabbuhu fa'il. Bisa dipahami? Baik. Saya lanjut. Qala Hamzatu, berkata Hamzah, warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tartilan sama dengan takliman. Maf'ul mutlak li taukid. Terus. Qala Aliyun, berkata Ali, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya dan berilah salam dengan penuh penghormatan. Wa sallimu tasliman. Tasliman soalnya apa? Maf'ul mutlak. Apa fungsinya? Taukid. Terus. Qala Usama tuh, berkata Usama, falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka yang dalam manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sababan al-ma'a sabba. Sungguhnya kamilah yang mencurahkan air dengan berlimpah. Dengan sebenar-benarnya. Sabban. Apa ini? Maf'ul mutlak. Sabba yasubbu sabban. Sabba yasubbu sabban. Nah, ini pelajaran untuk kita bahwasanya belajar nahwu itu harus sejalan dengan
sorof. Harus saja dengan sorof. Ya, tidak apa-apa kita mulai nahwu dulu, tapi harus segera disusul dengan sorof. Karena kenapa? Al-kalimah ada tiga. Isim, fi'il, harf. Kalau kita cerita fi'il pasti menyinggung sorof. Amin. Apalagi sudah masuk, ya ke dalam, ya, harus. Bisa paham ini? Dan harus berimbang. Harus berimbang, ya. Seperti pembahasan ini masdar pembahasan sorof. Pembahasan sorof, ya. Baik. Lanjut. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Sebenar-benarnya, sebenar-benarnya. Syaqqan maf'ul mutlak. Baik, di muroja ya, sarafnya di muroja. Terus siapa yang baca? Nah, kalau kita pakai bahasa Arab, man yaqra'u. Kenapa bukan qara'a Ustaz? Nah, belum baca. Ya, siapa yang akan baca? Berarti pakai fi'il mudhari. Bisa paham ini? Baik. Ada teman mau pergi Jakarta. Ya, kita pakai dhahab atau yadhabu? Mata dhahabta atau mata tadhabu? Belum pergi berarti pakai fi'il mudhari. Ya, tapi dia baru datang dari Jakarta. Kita tanya, pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi sudah terjadi. Ulangi lagi ya. Ya, tena oleh-oleh lah. Ayo lanjut. Ini saya selingi karena ini ya maraton ya. Jadi kasih sedikit supaya 2 jam baru tidak ketawa-ketawa bagaimana Zlan. Ayo, bismillah. Qala al-Harithu, berkata Harith, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Qawlan sebagai apa nih? Maf'ul mutlak libayani an-naw. Karena dia setelahnya ada na'at. Ucapan gimana? Sadidan. Lurus. Yang hak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Terus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sekarang saya tanya, Suhail. Ya suntik. Yuslih lakum. Kenapa manjazum ini? Sukun. Suhail. Apa namanya? Mana tolapnya? Ada waw atau itu. Ittaqo yattaqi ittaqu fi'il amr. Bertakwalah kalian kepada Allah. Yuslih lakum, niscaya. Bisa paham ini? Karena waqulu atau nanti ada sebelumnya. Bisa paham ya? Baik, barakallahu fikum. Jadi yuslih itu majazum. Jawaban dari tolab. Enak tak? Ini sudah ada di Rasulullah kemarin kita pelajari. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Itu banyak sekali kita dapat yang semisal dengan itu. Bisa paham ini? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Kenapa pakai fa di sini? Rizki? Ada kode setelah jawaban syaratnya, ada kode awalnya kode, maka wajib bergandengan faqad faza fawzan 'aziman. Mas Jombang, mana maf'ul mutlak di sini dalam ayat ini, ayat kedua? Mana maf'ul mutlak? Selain tadi qaulan, sudah? Mana lagi? Fauzan. Faza yafuzu fauzan. Apa fungsinya? Menjelaskan jenis libayanin karena ada na'as setelah. Ayo lanjut. Qala Hamidu Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin.
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, darahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Cambuklah, Cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. cambukan. Ini kata para ulama kenapa didahulukan pezina perempuan ini, karena kebanyakan pezina itu perempuan. Berbeda ketika pencuri wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahum. Bukan berarti tidak ada pezina laki-laki, ada yang Allah yang sebutkan pezina laki-laki. Tapi kenapa disebutkan yang perempuan? Ya, karena lebih banyak. Begitu pula pencurian. Pencurian ada juga pencuri perempuan, tapi kebanyakan laki-laki. Allah a'lam. Tapi mana syahidnya sini? Mi'ah tajaldatin. Masdarnya sini jaldah. Tapi mi'ah sini ini yang di i'rab mansub. Kenapa? Dia adat dari masdar. Nanti akan ada pembahasan. Ya, jadi kullu ba'du termasuk ini mi'ah. Ya mi'ah. Yaitu adatnya, jumlahnya. Terus. Qala Usamatu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias. Kalian. Ini nun niswah setelah sebelumnya tak. Berarti antun. Janganlah kalian banyak perempuan. Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Berhias seperti tabarrujnya, ya. Berhiasnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Mana syahidnya sini? Mana maf'ul mutlak? Tabarraja yatabarraju tabarrujan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ini tabarruj. Ya. Apa fungsinya? Dibayanin karena dia mudhaf ke al-jahiliyatul ula. Ada mudhafun ilaih setelahnya. Ini kode. Kiri ya dibayanin kalau dia ada na'at atau ada mudhafun ilaih setelahnya. Terus. Qala al-mudarrisu, berkata guru, ya Ahmadu, wahai Ahmad. Qala Ahmadu labbaika ya ustadzu. Berkata Ahmad, saya memenuhi panggilanmu wahai ustadz. Ini catatan saya dari guru, ini labbaika ini maf'ul mutlak. Ya. Yusta'malu fi ijabatid da'i. Ini digunakan untuk menjawab panggilan orang yang menyeru. Kita dipanggil ustadz, dipanggil guru, dipanggil labbaik. Ya. Ya, termasuk kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, paham ini? Bisa dipahami? Tapi saya tidak bisa menguraikan lebih jauh. Ini apa penjelasannya, ini catatan saja. Ayo lanjut. Qala al-mudarrisu, berkata guru, atajlisu fil fasli hadzal julusa? Apakah kamu duduk dengan duduk ini dalam kelas? Ya, apa kamu duduk dengan duduk seperti ini dalam kelas? Hadza, ini juga pembahasan nanti pengganti dari masdar. Jadi hadanya yang fi mahalli nasbin. Anjulus memang masdar tapi dia cuma badan. Ya, jadi hadza ini namanya naib, pengganti dari masdar. Ini masuk semua sama dengan adat tadi. Adat, isim isyarah. Ya, ini kul, ba'd, ayu. Ini akan dibahas nanti setelahnya. Terus. Ijlis jilsata talibin ilmin. Duduklah dengan duduk penuntut ilmu. Jilsah. Ya, jalasa yajlisu julusan. Asalnya masdarnya julus. Tapi sini jilsah. Ini masdar apa? Masdar hay'ah. Masdar yang menjelaskan tentang model. Ya, bentuk keadaan bagaimana fiilnya. Jilsah. Ya. Duduklah dengan duduknya seorang penuntut ilmu. Bagaimana penuntut ilmu keadaannya kalau duduk? Ya, paham ini? Yang angka standar 1, ya, atau bahkan ada standar 2. Belum lagi koci. Bisa paham ini? Ada yang belum sudah standar 1, standar 2, punggungnya lagi standar. Ya. Ayo lanjut. Qala Ahmadu, berkata Ahmad, sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan saya taat. Nah, ini masdar. Ini dibuang apanya? Dibuang amilnya. Ya, sama antum bilang afwan. Afwan Ustaz. Terlambat Kak. Apa ini afwan? Ya. Izin. Ya. Paham ini? Afwan, maf'ul mutlak. Termasuk subhanallah. Usabbihu atau sabbahtu subhanallah. Nah, ini dalam pembahasan mabni
dalam pembahasan mabni ini tidak dikatakan mabni. Kenapa? Dia tetap karena ada amil. Min ghairi amilin wala tilalin. Ingat dalam tuhfatusannya. Ya, tidak pernah subhani, tidak pernah subhanu. Orang tasbih subhanallah, pasti fathah. Mabni tidak boleh antum bilang mabni. Kenapa? Ada amil. Orang minta maaf, pernah bilang sama ustadznya, afwin ustadz. Afwan, pernah? Ada. Afwan. Kenapa? Afwan mutlak, dia bisa berubah. Dia ma'rab. Ya, tidak boleh kita bilang mabni. Kenapa? Dia afwan terus karena ada amil. Definisi dari al-bina luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan min ghairi amilin wala tilalin. Ya. Baik. Terus Qala al-mudarrisu, berkata guru, al-an umli alaikum kalimati minad darsi imla'an. Sekarang isilah atas kalian kata-kata dari pelajaran. Umli itu imla. Saya akan mendikte. Mendikte. Ya. Maksudnya guru sebut, murid menulis. Saya akan mengimla kepada kalian kata-kata dari pelajaran. Imlaan. Ya, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya didikte. Ya, guru baca, murid tulis. Bisa dipahami? Ini amla namanya. Ya. Kalau dalam majelis para ulama terdahulu majelis imla. Majelis imla ya guru baca hadis, murid nulis. Dan kalau majelisnya besar ada tukang lempar suaranya. Ya, misalnya jarak dari sini tiang ini masih kedengaran bagus. Ya. Nah, itu nanti guru bicara begini, ya pelan-pelan. Tentu kalau dia cancang, tidak bisa dia dondor lagi, tidak bisa ditangkap. Guru bilang qala haddatsana fulan, itu pelempar suara bilang qala, sana lagi tiang ujung yang paling belakang ada lagi. Terus sampai akhir majelis. Itu majelis imla. Ya guru baca, nanti murid nulis. Terus Faktubu, maka tulislah. ya imlaan juga sini masdar maf'ul mutlak. Lanjut. Qala Usama tu, berkata Usama, mahlan ya ustadzu. Pelan-pelan wahai ustadz. Ya, mahlan. Nah, ini juga maf'ul mutlak. Pelan-pelan ustaz. Koro-koro kamu. Ya. Paham ini? Pelan-pelan. Lama nasta'idda. Kami belum siap. Ista'adda yasta'iddu. Lama ini apa? Penjazum. Menjazum dengan apa sini? Sukun muqaddar. Ya. Ingat saya fi'il mudha'af. Iya. Masuk penjazum, majazum dengan sukun. Tapi sukun muqaddar. Berlaku kaidahnya sukun. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ustaz, kenapa bisa sukun? Fi'il mudha'af. Antum bilang sukun. Lupa nahunya, lupa. Karena dia alladzi lam yattasil bi akhiri. Ada syai' sini, Rasyidin. Tidak ada syai'. Apa syai'? Berapa syai'? Hakiki. Kurang. 5. 1. Alif. 2. Makin saya jawab. Waw jamaah. Ya muannasan mukhatabah. Nun taukid. Nun nisbah. Ada ini syai' di sini? Ada. Berarti dia sukun, boleh dengan sukun. Cuma pertanyaan sukunnya antum lihat. Ada sukun di sini, aneh sukun lompat. Ada? Tidak? Tidak ada. Ini namanya sukun muqaddar. Ya, itu ketika di idgham. Tapi kalau di fak dipisah huruf double-nya pasti muncul, Coba coba pisah, pasti muncul sukun. Ya, yang asalnya tersembunyi jadi nampak. Lanjut. Ini saya kasih pelan-pelan, ini padat ini ya. Ini banyak saja ya. Padat. Saya kasih pelan-pelan di awal, saya isyaratkan lebih banyak supaya antum mudah nanti mencerna penjelasan beliau. Baca. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Mata qodimal mudarrisu minas safari. Kapan guru tiba dari safar? Qodima barihata.
dia guru kembali tadi malam. Qadima tiba, datang. Dia datang. Kalau kembali roja'ah. Ya, dia Guru, datang. guru tiba tadi malam. Ya, tiba tadi malam. Kam qira'atan qara'al mudarrisud darsa? Berapa bacaan yang guru baca pelajaran? Qira'at darsal jadidata qira'ataini. Qira'at darsa qira'atain. Qira'at darsa qira'atain. Qira'at darsa qira'ataini. Guru membaca 2 pelajaran. 2 kali baca Dua kali bacaan. bacaan. Ya, qira'atain menjelaskan adat berapa kali dibaca. Manil ladzi nabbahahul mudarrisu lil julusi julusan munasiban? Siapa yang guru tegur untuk duduk dengan duduk yang benar? Nabbaha Ahmada. Guru menegur Ahmad. Oh, Ahmad. Mana Ahmad? Bagus sih duduknya, Ahmad. Nah, ayo lanjut. Waroda fi hadad darsi amthilatan lil maf'ulil mutlaki. Mana fa'ilnya waroda ini? Mana fa'ilnya waroda? Amthilatun. Itu antum dapat fi'il apa pesan saya dulu? Antum dapat fi'il cari fa'il. Harus wajib itu. Harus dapat entah itu isim zahir seperti ini atau dhamir. Wajib cari. Jangan biarkan antum dapat fi'il, tidak dapat fa'il. Kecuali fi'ilnya mabni lil majhul, biar cari sampai besok tidak ada. Yang ada naibul fa'il memang. Waroda ulang, waroda. Waroda fi hadad darsi amthilatu lil maf'ulil mutlaki. Tanunya amthilatun lil maf'ul mutlak. Artinya Datang pada pelajaran ini contoh untuk maf'ul mutlak. contoh-contoh untuk maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Al maf'ulul mutlaku. Maf'ul mutlak masdarun yudhkaru ba'da fi'lin min lafzihi ta'kidan lima'nahu. Maknahu Au bayanan li adadihi au bayanan li naw'ihi. Coba, apa itu maf'ul mutlak? Masdar yang disebut Ulang. Jangan disambung. maf'ul mutlak adalah masdar yang disebutkan setelah fi'il. Masdar yang atau sebelumnya maf'ul mutlak adalah masdar. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Urutan ketiga dari kanan. Fi'il madhi, mudhari, masdar. Maf'ul mutlak pasti masdar. Yang dia nakirah dalam jumlah yang yudhkaru ba'da fi'lin, yang disebutkan setelah fi'il. Terus min dari lafadznya untuk menguatkan untuk maknanya. Untuk menguatkan maknanya satu, ini fungsi yang pertama. Terus Atau menjelaskan jumlahnya. Yang kedua atau menjelaskan untuk jenisnya. Menjelaskan jenisnya. Kalau di Tuhfatus Saniyah, nau' dulu baru adat. Terus Wa qad yakunu badalan minat talaffuzi bi fi'lihi. Dan terkadang menjadi pengganti dari lafaz untuk fi'ilnya. Pengganti dari lafaz fi'ilnya. Jadi dia datangkan saja masdar nih, maf'ul mutlaknya. Jadi fi'ilnya tidak sebutkan. Mungkin ini contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, afwan, mahlan. Ya. Amin, tidak ada amilnya, tidak ada fi'ilnya. Bisa? Allah alam. Ini bahasa di sini wa qad yakunu naiban an fi'li. Kadang dia menjadi naib pengganti dari fi'il. Fi'ilnya tidak ada, tidak disebutkan, tapi masdarnya itu kode bahwasanya ada amilnya yang tidak disebutkan. Afwan. Ya. Mahlan. Bisa paham ini? Subhanallah. Ya. Itu pengganti dari fi'ilnya. Ada fi'ilnya tapi tidak disebutkan. Ayah. Jadi ini sekali lagi masdar ini datang untuk satu dari 3 tujuan. Oleh karena pakai au dia. Ta'kidan li maknahu au bayanan li adadihi au bayanan li nau'i. Satu dari 3 tujuan. Yang pertama taukid, yang kedua penjelasan tentang adat,
Yang ketiga penjelasan tentang nau atau jenis. Ini jenis pekerjaan, jumlah pekerjaan, dan penguat untuk makna pekerjaan. Kasih contoh satu-satu. Fal awwalu Apa maksudnya ini? Fal awwalu ini nomor 1. Makna yang pertama itu taukid. fal awwalu nahwu wa kallamallahu Musa takliman. Nah, ini takliman masdar. Fungsinya apa? Takkid. Penguat untuk makna kallama. Betul-betul Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tani Wasani nahwu dorobani al waladu dorobatin. dorobatin. Ya. Apa artinya? Anak kecil memukul saya beberapa pukulan. Ya, dengan beberapa pukulan, banyak dorobat. Ini yang kedua, adat. Libayani al-adat. Ya, terus Tubi al kitabu taba'ataini. Buku ini dicetak 2 kali cetakan. dicetak, ya, diproduksi, dicetak 2 kali cetakan. Sudah 2 kali cetakan, taba'atain. Bisa? Ini yang kedua. Yang ketiga, Wasalisu nahwu hafidhul Qur'ana hifdhan jayyidan. Saya menghafal Al-Quran dengan hafalan yang baik. coba lihat ada naat setelah masdar ini ciri. Libayani nau, jenis. Ketika ada naat setelah masdar. Atau lanjut contoh kedua. Qara'a Ahmadud darsa qira'atan fahimin. Mudhaf. Tidak boleh bertanwin. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Qara'a Ahmadud darsa qira'ata fahimin. Ahmad membaca pelajaran dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan orang yang sudah paham. Ya. Dengan bacaan orang yang sudah paham dengan apa yang dibaca. Nah, biasa orang baca pelajaran ya kancing-kancing, macet-macet ini lancar. Kayak dia sudah paham itu. Ya, ini ciri masdar ya maf'ul mutlak untuk libayanin nau ketika dia disandarkan kepada mudhafun ilaih. Qira'ata fahimin. Darabtuhu darba ta'dibin. Ya. Darba ta'dibin. Mudhaf ilaih. Yang keempat ini apa ini? Pengganti naiban an fi'lihi. Ini yang keempat ini. Ini. Coba. Yang keempat. Wa qad yakunu naiban an fi'lihi. Yang biru. Ya, pahamin ya? Yang cetak biru ini, yang garis biru. Wa qad yakunu naiban an fi'lihi. Ini maksudnya yang ar-rabi'. Apa itu contohnya? Warrabi'u nahwu mahlan. Mahlan. Cuman masdar saja. Masdar. Mana amilnya, mana fi'ilnya? Yuqalu lahu masdaru naibu an fi'lihi. Ini mahlan ini biasa dibilang al-masdaru an-naibu an fi'lih. Masdar yang mengganti dari fi'ilnya. Bagaimana takdirnya? Famahlan naba an fi'lihi imhal. Ada harokatnya di situ? Famahlan naba an fi'lihi amhil. Ada harokatnya di situ? Ini ada harakatnya. Amhil. Amhilhum ruwaidan. Ya. Masya Allah ya. Ya. Ayo, lanjut. Sudah. Hah? Imhal. Amhil. Baik. Amhil ini dia berarti kalau dia fil amr berarti dia fil rubai. Ya. Sulasi mazid 1 huruf. Amhala yumhilu. Imhalan. Ya. Ingat nanti akan ada pembahasan setelahnya. Kadang masdar atau maf'ul mutlak itu ya,
Nanti ini kita akan baca. Diambil dari masdar yang bukan asli masdar fiilnya. Tapi satu akar kata. Satu akar kata. Contohnya di sini. Mana tadi? Watabattal ilaih. Sekarang saya tabattal. Tafa'ala yatafa'alu. Apa masdarnya? Tafa'ulan. Tapi sini masdarnya tabatilan. Amin. Jadi mungkin saja bisa dua. Bisa amhil, bisa imhal. Kalau imhal yang paling cocok karena mahala yamhalu imhal, mahlan. Ya, amin. Tapi mungkin saja amhil dalam artian apa? Ya itu tadi. Dia bukan asli masdarnya, tapi dia satu akar kata. Ya. Sama-sama dari mahala. Ya. Bisa paham ini? Wa tabattal ilaihi tabatilan. Tabatilan ya, battala yubattilu tabatil. Padahal fiilnya apa? Tabattala yatabattalu tabattulan. Ya, mestinya masdarnya apa? Tabattulan. Wa tabattal ilaihi tabattulan. Itu asalnya. Bisa paham ini? Baik, nanti akan dibahas sih, Pak. Jadi apa-apa, jangan dirubah ya. Kasih kode saja bahwasanya di cetakan lain ada amhil. Jadi ihmal atau amhil ada masalah insyaallah. Walaupun asalnya mahalan ini masdar dari mana? Imhal. Ya. Imhal. Tunggu sebentar, tayangi sikit dek. Ya. Lama nasta'iddah. Ya, kami belum siap. Qad yanubu 'anil masdari ma yadullu 'alaihi. Ini pembahasan baru penting ya. Qad yanubu 'anil masdari ma yadullu 'alaihi. Apa artinya? Terkadang dia menggantikan dari masdar apa yang menunjukkan atasnya. Terkadang menggantikan dari masdar apa yang menunjukkan kepada masdar tersebut. Jadi bukan masdar langsung yang jadi maf'ul mutlak. Apa ada penggantinya. Tapi pengganti menunjukkan kepada masdar. Maka hukumnya Fa yu'ta hukmahu fi kaunihi mansuban ala annahu maf'ulun mutlaqun. subhanallah. Artinya Maka diberikan hukumnya pada keberadaannya mansub atas bahwasanya dia maf'ul mutlak. sekarang saya tanya, yu'ta fil apa ini? Fil mudhari. Maklum majhul. Butuh apa kalau majhul? Mana ibul fa'ilnya? Baik semua. Dhamir mustatir fihi jawaz dan takdiru huwa kembali ke mana? Ma yadullu alaih. Penggantinya. Jadi pengganti tersebut yang menunjukkan kepada masdar itu akan diberi hukumnya. Dari sisi apa keberadaannya masuk sebagai maf'ulun mutlak. Tetap di i'rab sama maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar tapi pengganti. Fa yu'ta hukmahu. Dia diberi hukumnya maf'ul mutlak. Tetap masuk sebagai maf'ul mutlak. Sekarang minha di antara perkara-perkara yang mengganti tersebut coba Minha diantaranya kullu wa ba'du wa ayyun. Mudhafatan ilal masdari. Baik. 3 kata. Kullu, ba'du, dan ayyu. Mudhafatan yang disandarkan atau dalam keadaan disandarkan kepada masdar. Kul, ba'd, dan ayyu. Contoh. Nahwu akhadhanil mudiru ba'dal mu'akhadhati. Kepala sekolah menghukumku dengan sebagian hukuman. Ya, maksudnya tidak full. Ya, dihukum tapi tidak seberapa. Ini. Dihukum dia tapi tidak seberapa. Ini ba'dal mu'akhadah. Akhadhanil mudiru. Saya dihukum oleh kepala sekolah ba'dal mu'akhadah. Dengan sebagian hukuman. Ini ba'dal sebagai apa? Maf'ul mutlak. Dia pengganti. Mu'akhadah ini asalnya mu'akhadah masdarnya. Tapi mu'akhadah kasrah. Mudhafu ilaih. Tidak boleh antum paksa. Mudhafu ilaih masuk. Tidak mudhafu ilaih masuk. Ya, tapi ba'da ini yang mengganti. Dan dia mengambil hukum maf'ul mutlak tersebut. Terus. A'rifuhu kullal ma'rifati. Saya mengenalnya dengan seluruh pengenalan. Ya, maksudnya betul-betul mengenalnya. Maksudnya kullal ma'rifah. Betul-betul saya paham dia. Saya ngerti. Saya tahu orangnya. Ya.
Ini orangnya begini, makan begini, minum begini, tinronya begini. Ya. Bisa dipahami? Arifu kullal ma'rifah. Ini kulla mansub sebagai itu tadi. Pengganti dari maf'ul mutlak. Terus. Ayya naumin tanamu. Kamu tidur dengan tidur bagaimana? Ya. Ayya masuk. Ya. Pengganti. Ayya disandarkan kepada naum. Masdar. Jadi ingat itu mudhafatan ilal masdar. Jadi kullu, ba'du dan ayu ini disandarkan kepada masdar. Nah, ini baru boleh kita i'rab sebagai maf'ul mutlak. Yang kedua atau contoh dalam Al-Qur'an. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibuna. Syahidnya ayya, munqalabin ayya. Ya, mana fiilnya? Yanqalibun. Ya, ayya munqalabi yanqalibun. Baik. Nomor 2. Siapa yang baca? Kita agak lambatnya, enggak bisa cepat ini berat ya. Kita pelankan sedikit. Oh, jamaah siapa yang baca? Jangan takut baca. Hah? Oh ya, kira. Ini naib juga ini, naib. Saya bukan maf'ul mutlak ya. Ayo. Asani adaduhu. Jumlahnya atau bilangannya. Ya, bilangannya, jumlahnya, adatnya. Nahu, contoh. Zurtuhu salasa ziyaratin. Saya mengunjunginya 3 kali. Baik. Zara yazuru ziyaratan. Asalnya masdarnya ziyarat. Ya. Cuma sini yang masuk salasa, tallu. Nah, ini angkanya yang mengganti. Zurtuhu salasa ziyarat. Salasa kenapa masuk? Maf'ul mutlak. Ya, pengganti dari maf'ul mutlak. Ya, ziyaratin mudhafun ilaih, majrur. Bisa paham ini? Terus Darabtuhu 20 darbatan. di sini duriba ya, duriba fulanun. Ini beda sedikit ya, tidak ada masalah. Ini duriba fulanun, antum darabtuhu. Ya. Ini duriba. Ayo. Saya memukulnya 20 kali. Perhatikan. Sekarang saya tanya. Ini, muadzin. Darbatan. Kenapa masuk? Cuma diam ya. Kenapa masuk? Apa dia bilang? Sapinya. Duduk di depan supaya. Kenapa untuk bilang tamyiz? Angka apa? Ada aturan begitu angka 20 tamyiz? 12. Kurang 1. 11 sampai 20. 99. Angka 11 sampai 99. 20 apa? Datang yang menjelaskan itu pasti tamyiz, mufrad masuk. Jadi indarbatan ini apa? Oh, jamaah. Apa indarbatan? Tamyiz. Mana maf'ul mutlak? Adatnya, 20, 20-nya yang mansub sebagai maf'ul mutlak. Ya seperti. Ya, Masya Allah. Ayo. Rajin belajar. Ayo. Ini yang kedua. Adatnya. Yang ketiga. As-salisu sifatuhu. Sifatnya. Nahu fahimtud darsa jayyidan. Nah, ini sering kita ingatkan dulu ya. Fahimtud darsa jayyidan. Ay fahman jayyidan. Jayyidan ternyata ini masuk sebagai maf'ul mutlak. Apa kita bilang begitu? Takdirnya asalnya dia fahman jayyidan. Asalnya dia na'at. Sifat. Ya. Yang maf'ul mutlak asalnya
man'utnya, tapi tidak disebutkan. Langsung saja. Fahimtud darsa jayidan. Jayidan kita i'rab maf'ul mutlak sebagai sifat dari sifat dari maf'ul mutlak aslinya. Bisa dipahami. Ini pengganti semua ya. Ingat, ini pengganti semua dari kullu, ba'du, ayyu. Iya, adatnya. Nah, termasuk ini. Jayidan sifat. Ini semua pengganti dari maf'ul mutlak. Ya. Yang tadi sebelumnya, yang 4 jenis tadi, ya, taukid, bayanin nau', bayanin adat, dan naib, itu baru asli maf'ul mutlak. Nah, ini pengganti, tapi i'rabnya sama. I'rabnya sama. Yang keempat. Ar-rabi'u ismul masdari. Apa ini ismul masdar? Isim masdar. Isim masdar. Nahu kallamtu kalaman. Saya berbicara dengan satu pembicaraan. Ya, dengan sebenar-benarnya. Kallama yukallimu, asalnya masdarnya apa? Takliman. Apa ini kalaman ini? Ismul masdari ismun yadullu ala ma yadullu alaihi masdaru. Walakinna harfahu aqallu min hurufahu. walakinna hurufahu aqallu minhu. Ini isim masdar. Jadi bedakan masdar dan isim masdar. Apa itu isim masdar? Isim masdar adalah isim yang menunjukkan atas apa yang masdar menunjukkan atasnya. Ya, maknanya sama. Yadullu ala ma yadullu alaihi masdar. Dia menunjukkan sama dengan apa yang ditunjukkan oleh masdar, sama. Apa aja bedanya Ustaz kalau begitu? Akan tetapi huruf-hurufnya lebih sedikit darinya. Hurufnya lebih sedikit daripada masdar aslinya. Itu saja bedanya. Fattawaddu'u masdarun. Maka tawaddu adalah masdar. Kata at-tawaddu'u adalah masdar. Muhammad berwudu, apa bahasa Arabnya? Tawadda'a Muhammadun. Tawadda'a yatawadda'u, apa masdarnya? Tawaddu'an. At-tawaddu ini adalah masdar. Terus? Wal wudu'u ismul masdarin. Al-wudu isim masdar. At-tawaddu dan al-wudu sama. Singkama simpole. Podo wae sami mawon. Apa bedanya? Isim masdar lebih sedikit hurufnya. At-tawaddu berapa huruf? Rekengi. Salluna mereka. 5. Jangan hitung alif lamnya. Ta, waw, dot, 2, hamzah. 5. Al-wudu, wudu'un berapa? 4. Mana lebih sedikit? Isim masdar. Maknanya sama. Lanjut. Wat taqbilu masdarun. Wal kublatu ismu masdarin. Mencium. Qabbala yuqabbilu. Masdarnya apa? Taqbilan. Ya, taqbilan. Bisa dipahami? Ini masdar. Qubla sama juga mencium, ciuman. Tapi dia hurufnya lebih sedikit. Berapa huruf ini al-qubla? 3 huruf. Ya, tak marbutonya tambahan. Bisa dipahami? Qubla. Baik. Ayo lanjut. Maknanya sama ya, Jangan pusing. Apa ini? Kalaman. Sama kita bilang kalamtu hu taklima sama. Cuman dia dikatakan apa ini? Isim masdar. Bedakan isim masdar dan masdar. Yang kita pelajari dari awal sampai sekarang itu masdar. Sekarang baru kita kenal namanya isim masdar. Bisa paham ini? Jadi jangan sekali-kali salah ucap ini isim masdar. Itu jarang sekali diungkap itu isim masdar. Ya, yang kita pelajari di maf'ul mutlak apa semua itu masdar. Ya, bukan isim masdar. Bisa dipahami? Baik. Dan masdar ini ada apa? Ada timbangannya. Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahaminya? Tidak ada timbangannya. Jadi pelajaran sorof. Jadi tidak ada itu fi'il madhi, mudhari, isim masdar. Bukan isim masdar tapi masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Fa'lan apa namanya? Masdar. Ingat itu, jangan sampai keceplosan antum bilang isim masdar, bukan. Walaupun masdar memang isim. Ya, baik, lanjut nomor 5. Al-khamisu masdarun yulaqihi fil ishtiqaqi.
Nah, yang kelima, masdar yang sesuai dengannya dari sisi pecahan. Bukan masdar aslinya, tapi dia sama dari sisi akar katanya. Dengan contoh jelas pembahasan ini. Baca. Nahu wa tabattal ilaihi tabtilan. Coba lihat fiilnya. Tabattal. Fiil amr. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Apa masdarnya tafa'ala? Asalnya tafa'ulan. Tapi coba lihat yang datang apa? Tabtilan. Ya, tabtilan dari battala yubattilu tabtilan. Ya. Bisa dipahami? Tapi akar katanya tabattala dan tabtilan sama. Ya, coba melihat fa, ain dan lamnya. Ayo. Lihat fa, ain dan lamnya. Ba, ta, lam. Sama? Sama. Tabattala. Mana fa-nya? Tafa. Ba, ta, lam. Sama? Ba, ta, lam. Sama? Sama. Nah, ini maksudnya. Fil ishtiqaq. Sama. Ini juga boleh mengganti dari masdar. Sama seperti yang saya bilang tadi. Amhil mahlan. Amhil mahlan. Kita pakai yang cetakan di layar ini. Amhil mahlan. Amhil itu fil amr. Dari amhala yumhilu. Apa asalnya masdarnya? Imhalan. Ya, boleh enggak saya pakai mahlan? Boleh dengan rumus ini. Masdarnya sama dari sisi akar katanya. Bukan masdar aslinya, tapi sama dari sisi akar katanya. Seperti watabattal ilaihi tabatilan. Bisa dipahami? Nah, ini maksudnya. Nomor 5. Bisa dipahami? Baik. Walaupun asalnya yang tadi, yang antum cetakan imhal, mahlan. Ini yang pas masdarnya. Ya, imhal, mahlan. Tapi tidak apa-apa kita pakai amhil mahlan. Terus. As-sadisu ismul isyarati. Nah, isim isyarah. Contoh. Nahum atastakbiluni hadzal istiqbala. Apakah kamu menyambutku dengan sambutan seperti ini? Baik. Hadza ini fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq al-istiqbal badal. Ya. Ikut masuk karena dia tabi. Terus. As-sabi'u Domiruhul a'idu ilaihi. Domirnya kembali kepadanya. Ini baru ya kita dapat ini. Coba lihat, cermati. Nahu ijtahadtul ijtihadan lam yajtahiduhu ghairi. Nah, ini syahidnya hu. Domir yang kembali ke ijtihad. Ini Allah saya belum enggak terlalu mengerti ini. Tuh yang pembahasan ini. Baik. Jadi syahidnya ini yajtahidhu. Ada hu situ. Itu dhamir yang kembali ke ijtihad. Saya bersungguh-sungguh dengan sebuah kesungguhan yang tidak pernah ada seorang selain saya yang bersungguh-sungguh seperti itu. Ya. Belum ada. Ada orang rajin tapi belum sampai seperti rajinnya saya. Tak lewat-lewat misalnya. Ya. Paham ini? Orang biasa bangun jam 4, saya bangun jam 2. Ya, saya bangun sendiri. Tidak ada yang seperti itu. Nah, ini bahasa ya. Bahasanya. Syahidnya sini dhamir hu yang kembali ke masdar. Yang ke-8. Asamin muradifuhu. Sinonimnya atau kesamaannya. Ya, muradif itu sinonim. Kata yang beda lafadznya tapi sama maknanya. Ya. Apa seperti kalian tinro dan tidur. Ya. Tidak bisa sinonimkan satu Makassar satu. Ya, ada bahasa lainnya tinro. Bahasa Makassar. Tidak ada nih. Tinro sama ya, satu saja ya. Jadi beda lafadznya tapi sama maknanya. Contoh jalasa dan qa'ada. Jalasa duduk, qa'ada duduk. Beda lafadznya tapi sama maknanya. Contoh Nahu ishtu hayatan sa'idatan. Saya hidup dengan hidup yang bahagia. Ya, ishtu, asya ya isyu kehidupan. Hayatan kehidupan juga. Tapi bedalah lafaz sama maknanya. Ini dikatakan pengganti.
Tidak ada masdarnya. Asya ya'ishu hayatan, ada. Asya ya'ishu hayatan, tidak ada seperti itu. Iya. Lain fiilnya, lain akar katanya, tapi sama maknanya sehingga tetap bisa dipakai. Dan ini disebutkan dalam buku nahwu. Ya. Contoh misalnya jalastu qu'udan. Ya. Jalastu qu'udan. Qu'udan sebagai apa? Maf'ul mutlak, jelas. Ya, cuman dia masuk di sini pengganti karena jalasa tidak ada masdarnya qu'udan, jauh sekali. Tidak ada juga kayak tadi satu akar kata, tidak juga. Baik. Bisa dipahami? Nah, terakhir baru kita istirahat. Yajuzu hadfu amilil maf'ulil mutlaqid dalli 'ala an-naw'i wal 'adadi. Nah, hukumnya yajuz hadfu amilil maf'ul mutlak. Ya. Ayo, artinya apa? Amilnya maf'ul mutlak yang menunjukkan atas na'u, jenis dan adatnya boleh dihilangkan. Ya, boleh dihapus. Ini hukumnya, boleh dihapus. Contoh. Nahu kuduman mubarakan ay qadimta kuduman mubarakan. Nah, tadi gurunya datang langsung muridnya bilang, kuduman mubarakan. Apanya kuduman mubarakan? Ya, jelas kita sudah tahu kuduman masdar. Ya, dibayanin nau. Tapi apa pembahasannya ini? Bolehnya dihapus amil atau fi'il dari maf'ul mutlak yang menjelaskan nau atau adat. Ini sama dengan yang kita bahas tadi, mirip. Yang keempat, coba lihat. Warabi'u nahwu mahlan. Yuqalu al-masdaru an-na'ibu an fi'lihi. Ini mirip seperti ini. Ya. Kalau ini litaukid, mahlan taukid. Imhal atau amhil mahlan, litaukid ini. Ya. Tapi dia dikatakan masdar pengganti dari fi'il. Kalau ini lain lagi. Ini libayanin nau atau adat. Bisa dipahami? Baik. Selesai. Istirahat dulu ya. Ini padat sekali. Nanti akan datang penjelasan tentang masdar-masdar. Ya, ada masdar marrah, ya, masdar hay'ah. Baik. Bisa dipahami? Kita lanjut insyaallah. Ini agak lambat ya. Kita mau cerna pelan-pelan. Lanjut besok insyaallah. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.